Resep dan cara membuat donat super lembut ini cuma diulen sebentar saja menggunakan tangan tanpa mixer, no ribet, tapi hasilnya lembut parah. Rasanya juga enak banget, mirip sama seperti yang dijual di mall-mall gitu guys. Oke, langkah pertama masukkan semua bahan ke dalam baskom kecuali garam dan mentega ya. Kalau teman-teman masih kurang paham takaran resepnya, boleh cek bagian deskripsi. Oke, sekarang kita ulen nih sampai bahan-bahannya tercampur saja. Eits, tapi sambil nyimak jangan lupa teman-teman like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari aku dan supaya aku makin semangat bikin konten. Oke guys, ini cukup dan sekarang kita masukkan bahan selanjutnya yaitu garam dan juga mentega. Kita lanjut uleni kembali adonannya sampai tercampur rata, sampai terlihat lentur, nggak usah kalis juga nggak apa-apa guys, tapi kalau mau kalis juga lebih bagus ya. Nah, seperti ini caranya. Kalau teman-teman merasa adonan lembek, tinggal dilempar-lempar atau dibanting-banting gitu ya guys ya. Dan ini sudah cukup, seperti ini kira-kira tekstur adonannya. Kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. A few moments later. Dan hasilnya akan mengembang guys. Nah, setelah itu kempiskan adonannya karena di dalamnya ada angin yang terperangkap. Lalu tuangkan di atas meja. Di sini aku pakai alas khusus ya. Selanjutnya, kalau teman-teman pakai resep ini untuk ide jualan, boleh bagi adonan menggunakan timbangan supaya sama rata. Nah, di sini kita akan bulatkan atau disebut dengan rounding. Caranya seperti yang ada dalam video ini. Memang di sini agak susah ya guys karena aku sendiri juga belum terlalu bisa, tapi teman-teman harus usahakan sebisa mungkin bulat ya. Kalau udah selesai, kita akan istirahatkan atau resting selama 10 menit. A few moments later. Oke, sekarang ke tahap yang berikutnya. Ambil adonan donat. Nah, di sini aku sudah siapkan terigu yang kering, lalu balurkan. Kemudian kita akan pipihkan adonan atau yang disebut dengan degassing. Di sini kita akan mengeluarkan angin atau udara yang terperangkap di dalam adonan. Lakukan cara yang sama ke semua adonan sampai selesai degassing ya. A few moments later. Selanjutnya, aku gunakan spuit untuk melubangi tengahnya. Seharusnya untuk membentuk donat ini menggunakan cetakan khusus ya, supaya hasilnya cantik dan tidak miring. Karena aku tidak ada, jadi aku tidak pakai. Nah, selanjutnya kita akan diamkan adonan atau disebut proofing selama 30 menit. A few moments later. Dan hasilnya bakalan mengembang kayak gini. Ini siap untuk kita goreng ya. Aku menggunakan sumpit untuk mengetes minyaknya sudah panas atau belum. Nah, kalau kayak gini udah panas ya, langsung kita cemplungin satu persatu kue donatnya. Sorry banget ya guys ya, di sini tuh pas aku goreng ternyata hasil donatnya lumayan miring. Jadi yang seharusnya white ringnya itu cantik, ya jadi nggak rata deh, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini buat pelajaran teman-teman harus menggunakan cetakan ya untuk membentuk kue donatnya supaya hasilnya bagus. Dalam menggoreng kue donat ini waktunya cuma sebentar ya guys ya, jangan terlalu lama dan cukup satu kali balik saja supaya tidak meresap minyak. Nah, ini dia guys, sekarang terlihat setelah aku balik kue donatnya, jadi white ringnya itu nggak rata kan, terlihat miring-miring gitu. Sedih deh aku jadinya. Eits, tapi soal rasa nggak kaleng-kaleng ya. Oke guys, ini udah mateng. Lalu angkat semua donatnya dan tiriskan supaya minyaknya tidak meresap. Lalu angin-anginkan sebentar dan siap untuk kita topping. Di sini aku menggunakan topping coklat dan juga green tea. Pertama, aku pakai dulu yang coklat.
Jujur li aku kurang bisa guys dalam hal topping menoping. Jadi harap maklum ya kalau hasilnya kurang rapi. Oke deh, aku lanjut berikan topping donatnya. Teman-teman simak videonya, jangan lupa berikan komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan, karena tanpa kalian aku juga nggak bisa apa-apa guys. Love you buat semuanya yang selalu support channel YouTube Echa Susilawati. Kalian sehat selalu ya. Oke, setelah topping coklat selesai, aku juga kasih yang green tea supaya hasilnya lebih cantik. Coelah, kayak orang bener aja dah aku mah. Sombong amat. Padahal hasilnya berantakan. Aja. Meskipun hasilnya nggak cantik, tapi soal rasa no kaleng-kaleng dong ya. Teksturnya sangat lembut, dan ini lembutnya tuh tahan lama ya guys ya. Udah mirip banget kayak spons yang buat cuci piring. Gimana guys menurut kalian? Simple kan? Nggak ribet kan cara membuatnya? Rasanya dijamin endul surendul, dan pastinya nggak bikin enek ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nyimak. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Bye bye.